Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faryama. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar Bahasa Indonesia, yaitu kelompok saya itu membahas tentang dampak kebijakan impor BBM satu pintu di bawah Menteri Bahlil Lahadalia terhadap kelangkaan BBM SPBU swasta di Bandung. Oke, yang pertama, latar belakang kenapa sih kami memilih topik ini, yaitu dampak kebijakan impor BBM satu pintu di bawah Menteri Bahlil Lahadalia terhadap kelangkaan BBM SPBU swasta di Bandung. Jadi yang pertama, ada kebijakan Menteri SDM, kebijakan Pak Bahlil Lahadalia itu tentang kebijakan satu pintu yang menyebabkan kelangkaan BBM di SPBU swasta. Jadi SPBU swasta seperti Shell atau BP itu stoknya banyak yang kosong, dan kami berpikir dan berhipotesis bahwa itu salah satunya disebabkan oleh kebijakan Menteri SDM, yaitu tentang kebijakan satu pintu. Nah, hal ini yang ketiga, sehingga mengakibatkan gangguan mobilitas masyarakat dan aktivitas pelaku usaha. Jadi masyarakat sendiri yang akan sulit karena kekosongan stok tersebut. Sehingga kami memilih topik ini. Lalu selanjutnya, tujuan melakukan penelitian ini atau melakukan tugas besar ini, penulisan penelitian ini, yaitu yang pertama, untuk menganalisis pengaruh penerapan kebijakan impor BBM satu pintu di bawah Menteri Bahlil Lahadalia terhadap sistem distribusi BBM sektor swasta di wilayah Bandung. Jadi kami di wilayah Bandung aja. Yang kedua, untuk mengetahui dampak kebijakan impor BBM satu pintu terhadap tingkat ketersediaan serta potensi kelangkaan BBM di SPBU swasta di Kota Bandung. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan impor BBM satu pintu serta upaya atau solusi yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan BBM di wilayah Bandung. Lalu hipotesis kami yang pertama mengenai hambatan akses. Jadi karena ada kebijakan satu pintu itu membuat izin itu terpusat. Jadi SPBU swasta itu memiliki hambatan dalam akses untuk memasukkan pasokan bahannya ke dalam gitu. Lalu yang kedua, risiko sistemik, yaitu risikonya akan mengakibatkan kekosongan atau kelangkaan stok. Lalu yang terakhir, ketimpangan pasar, di mana akan mengakibatkan karena izin diperbolehkan melalui BUMN atau Pertamina, jadi akan menyebabkan ketimpangan pasar, yaitu BUMN Pertamina itu akan naik dan swasta atau non BUMN itu akan langka, akan turun gitu. Selanjutnya yaitu tentang metode dan teknik pengumpulan data kami. Metode penelitian kami kualitatif deskriptif, jadi kami lebih fokus kepada pendalaman pemahaman kami tentang regulasinya, lalu pengaruhnya kepada kelangkaan BBM ini. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu yang pertama studi literatur, yang kedua observasi lapangan, di mana kami mencari data dan melihat langsung apakah stok BBM itu beneran kosong atau tidak. Lalu yang ketiga itu wawancara mendalam, di mana kami mewawancarai para pakar dan yang bersangkutan di BBM. Lalu selanjutnya mengenai definisi impor satu pintu. Jadi impor satu pintu yang kami maksud itu adalah regulasi sentralisasi pengadaan BBM melalui BUMN Pertamina. Jadi pengadaan BBM itu harus walaupun ingin mengadakan untuk swasta harus melalui Pertamina, harus melalui BUMN. Nah, ini tuh tujuannya sebenarnya baik, yaitu menciptakan efisiensi harga dan stabilitas pasokan nasional, tapi ini akan mengakibatkan monopoli. Jadi SPBU swasta itu akan daya saingnya menjadi lemah gitu. Selanjutnya analisis kami yang pertama mengenai dampak ekonominya. Yang pertama, dampak ekonominya adalah swasta itu akan kehilangan akses ke sumber BBM yang murah atau berkualitas pilihan sendiri. Karena kalau lewat BUMN atau Pertamina itu kan ya berarti terima aja gitu apapun yang diberikan, apapun yang ada dari Pertamina.
Lalu yang kedua, estimasi kerugian sektor swasta mencapai 1 triliun yang mengancam keberlangsungan usaha. Jadi karena kelangkaan ataupun izin yang harus terpusat ini, bisa diestimasikan kerugian sektor swasta itu mencapai 1 triliun. Lalu yang ketiga, potensi penutupan SPBU swasta di Bandung yang beresiko meningkatkan angka pengangguran dan menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Dan yang keempat, itu memperkuat posisi tawar di pasar internasional, meningkatkan efisiensi operasional, dan melonjakkan profitabilitas. Ini tuh tentang BUMN-nya atau Pertamina-nya. Jadi BUMN atau Pertamina-nya itu naik sementara swastanya turun. Seperti yang saya tulis, ya karena dia monopoli pasar. Lalu analisis mengenai dampak distribusinya. Yang pertama itu muncul fenomena kekosongan BBM di SPBU swasta yang membuktikan bahwa sistem satu pintu itu gagal menjamin pemerataan pasokan hingga ke tingkat pengecer non pemerintah. Lalu yang kedua, distribusi menjadi tidak fleksibel karena sepenuhnya bergantung pada satu entitas, yaitu Pertamina atau BUMN. Jika Pertamina ini mengalami kendala, maka seluruh jaringan di nasional akan terganggu. Itu adalah dampak distribusinya. Lalu selanjutnya analisis kami mengenai dampak terhadap persaingan usaha. Yang pertama itu ketimpangan yang sangat parah ya. SPBU itu labanya naik, memproyeksikan laba 54 triliun, sementara sektor swasta itu justru menderita kerugian hingga 1 triliun. Yang kedua itu melemahnya SPBU swasta beresiko menciptakan pasar yang tidak sehat. Nah, ini berdampaknya pada masyarakat sendiri. Jadi konsumen, masyarakat itu akan tidak memiliki pilihan. Jadi pilihannya itu terbatas. Lalu yang kedua, stagnasi inovasi layanan karena layanannya semuanya cuma ada satu gitu. Lalu yang selanjutnya, menurunnya minat investasi di sektor energi nasional. Oke, kesimpulannya yaitu yang pertama, penerapan kebijakan impor satu pintu itu memengaruhi sistem distribusi BBM sektor swasta untuk Kota Bandung dan sekitarnya dengan membatasi langsung akses BBM yang biasa digunakan melalui impor, sehingga berujung ketergantungan terhadap suplai BBM dari SPBU negeri. Lalu yang kedua, kebijakan impor BBM satu pintu berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan dan potensi kelangkaan BBM di SPBU swasta yang ditandai dengan keterlambatan pasokan, kekosongan stok di berbagai SPBU swasta. Dan yang ketiga, kesimpulan yang terakhir, tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini itu ada berbagai resiko gangguan distribusi akibat sentralisasi, ketimpangan persaingan usaha antara SPBU negeri dan SPBU swasta, lalu menurunnya minat investor untuk berinvestasi. Upaya yang dapat diterapkan oleh pemerintah antara lain, yang pertama itu penguatan koordinasi distribusi, lalu selanjutnya peningkatan transparansi kebijakan dan pengawasan persaingan usaha, serta membuat beberapa ruang kebijakan yang lebih masuk akal bagi pelaku sektor swasta. Dan saran kami 3 untuk pemerintah. Yang pertama, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan ini supaya menghindari dampak-dampak yang tidak diinginkan atau merugikan. Yang kedua, SPBU dalam negeri yang berperan sebagai pusat kebijakan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pasokan serta distribusi BBM. Lalu yang ketiga, pemerintah dan regulator persaingan usaha perlu memastikan bahwa kebijakan impor satu pintu tidak menjadi praktik monopoli yang dapat merugikan berbagai pihak, baik masyarakat hingga negara. Sekian, saya Farama 1642571. Terima kasih.